Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Hari ini tema renungan kita tentang sukacita. Karena sepanjang minggu ini kita membahas tentang buah roh ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah menulis surat kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat 4, Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus meminta kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita senantiasa. Kata senantiasa berarti tidak sebentar, tetapi itu berkelangsungan, berkelanjutan. Ini berarti bahwa sukacita yang Paulus rindukan supaya dialami oleh jemaat di Filipi adalah sukacita yang berkelanjutan, bukan sukacita sementara. Bukan sukacita yang dipengaruhi oleh keadaan, tetapi apapun keadaannya, apapun situasinya, tetap bersukacita. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia menulis surat ini ketika dia sedang ada di dalam penjara, terbelenggu dan mengalami penyiksaan. Seharusnya, manusiawinya, dia mengalami duka cita yang mendalam, kesedihan, kekecewaan. Tetapi yang terjadi, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini menandakan bahwa walaupun Paulus dibelenggu, walaupun Paulus di penjara, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Kebenaran firman Tuhan pada hari ini datang kepada kita di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa bagaimana kita bisa mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Tidak lain dan tidak bukan ketika kita ada di dalam kebenarannya Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini, maka Tuhan akan menganugerahkan kita dengan sukacita. Sukacita itu bukan berasal dari manusia, tapi sukacita itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi kalau kita ada di luar kebenaran? Kisah Ananias dan Safira akan memberikan gambarannya, akan menjawab ini bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mereka menjual sebagian dari tanah milik mereka, tetapi kemudian mereka menahan hasilnya sebagian, dan mereka berikan sebagian lagi di hadapan rasul-rasul. Apa yang mereka lakukan itu memang menyenangkan di hadapan para rasul-rasul, tetapi tidak di mata Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya Ananias dan Safira tidak mengalami sukacita yang mereka harapkan. Allah tidak menganugerahkan mereka dengan sukacita, tetapi mereka membayar harganya dengan kematian. Mereka harus kehilangan nyawanya. Ini yang terjadi jika kita tidak ada di dalam kebenaran. Kita tidak akan mengalami sukacita yang daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana dalam setiap keadaan, perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Nehemia 8 ayat 10b, di dalam terjemahan King James Version dikatakan bahwa, for the joy of the Lord is your strength. Bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatanmu. Sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatan Bapak Ibu dan Saudara, dan juga sukacita itu adalah kekuatan kita menghadapi hari-hari ke depan, apapun perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita terus berjalan di dalam sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.